yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Saya kali ini membuat sebuah video yang berbeda. Anda tadi melihat di judulnya sungguh sangat tidak menyenangkan dan saya cukup marah besar. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidup saya. Jadi kejadian ini adalah beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba saya menerima sebuah DM, direct message, dari sebuah akun yang bernama mbustami97. Beliau direct message saya itu sebenarnya udah lama, tanggal 6 Januari, tetapi saya baru buka itu sekitar tanggal 18-an ya, saya kalau nggak salah. Nah, saya jarang ngecek DM, saya mohon maaf ya bagi yang ngechat saya di IG, karena saya urusannya cukup sibuk ya. Ya Anda sendiri mungkin tidak semua kesibukan saya perlu saya publikasikan di sosial media. Bagaimana saya meeting dengan karyawan, saya meeting dengan direksi, saya meeting dengan sales, ya, saya ngecek ke kantor. Tidak semua perlu saya publikasikan karena itu ranah privasi. Yang saya bagikan di YouTube itu karena murni ilmu, karena saya memang suka berbagi. Saya memang mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada society atau masyarakat Indonesia. Tapi saya sungguh kaget tiba-tiba ada sebuah DM seperti itu. Nah, DM itu saya bacakan ya. DM itu kurang lebih seperti ini. mbustami97. Aku mau istri Pak Chandra karena ya, masih seksian di KSIH, dikasih apa? Mungkin kasih ya. Enggak senalam. Senalam itu mungkin semalam. Jadi tulisannya juga kacau-kacau. Juga bisa thanks you. Ya, jadi mungkin maksudnya diberikan semalam juga terima kasih. Kakek Chandra, jadi dia panggil saya kakek gitu ya. Biar aku yang wi semalam. Nah, kata-kata ini singkat, tapi itu sangat menggores perasaan saya dan terutama perasaan istri saya. Saya orang yang sangat jarang marah. Kalau saya marah itu biasanya saya tegas kalau untuk mendidik masalah mindset. Ya, tetapi jangan pernah main-main dengan yang namanya pelecehan seksual. Ini kasus yang sangat berat. Dan kalau kasus ini dalam 1 kali 24 jam, saya langsung mengkontak tidak banyak orang, tetapi orang penting, dalam tanda kutip orang penting di negara ini, yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Ternyata dalam 1 kali 24 jam, saya langsung berhasil menemukan datanya. Dan dipastikan mbustami97 adalah bukan fake account, tapi beliau adalah orangnya normal, orangnya asli, dan akunnya asli, orangnya ada. Dan dalam 1 kali 24 jam saya berhasil menemukan KTP-nya yang sudah saya upload ya di postingan feed tanggal 19. Anda bisa baca itu, tapi saya samarkan, saya potong, saya cuma tunjukkan fotonya, beliau orang Aceh, tapi saya potong alamatnya. Mengapa saya potong alamatnya? Sudah saya jelaskan di Instagram. Kalau saya posting semuanya, itu pembocoran rahasia publik. Meskipun itu KTP-nya orang, tapi itu privasinya orang juga, saya tidak mau. Dan saya sangat mengerti akan hal ini. Tetapi kalau saya publis pun, yang saya khawatirkan itu bukan masalah apa, tapi saya khawatir sahabat SB30 akan anarkis. Karena ratusan DM masuk kepada saya malam itu untuk tolong dibagikan nama alamatnya. Karena mereka sudah sangat kesel dengan anak ini. Anak ini ternyata kelahiran Aceh Timur, dan langsung saya dapatkan datanya 1 kali 24 jam, dan beliau ternyata merantau ke Aceh Besar, ya, merantau Aceh Besar dan bekerja di bangunan. Oke, saya mungkin orang bingung ya, kenapa kok saya bisa dapat data begitu cepat? Sahabat SB30 yang saya cintai, jangan bermain-main sama saya. Ya, saya pengusaha yang sudah cukup lama, dan hal-hal seperti ini itu sebetulnya sudah mainannya saya. Oke. Dan saya sendiri tidak terlalu suka berurusan dengan hukum. Dan saya tidak suka memenjarakan orang. Kalau nggak kebangetan. Ya. Tetapi permintaan para sahabat SB30, saya coba tampung. Karena saya kesel apalagi para sahabat SB30. Semuanya kesel banget mendengarkan istri saya dilecehkan seperti ini. Meskipun ini pelecehan secara verbal. Nah, tapi saya mengambil sikap untuk kooperatif dengan dia. Nah, rupanya si Bustami ini sangat ketakutan. Ya, dia stres 2 kali 24 jam. Dia berikan kesempatan 3 kali 24 jam. Jadi 1 hari lagi. Nah,
akhirnya saya setelah berunding dengan beberapa rekan dan beberapa teman, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak kuasa hukum, akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan kepolisian. Jadi saya sebenarnya sudah membuat laporan kepolisian, akhirnya saya cabut, saya tidak lanjutkan secara hukum. Ya, alasannya mengapa? Bukan saya tidak tegas, tetapi pertama, urusan saya banyak. Saya nggak ngurusi begini-begini. Yang kedua, kenapa saya cabut secara legalitas hukum dan kepolisian? Karena pertimbangan kemanusiaan. Saya ulangi, pertimbangan kemanusiaan. Jadi, yang saya hadapi, yang melecehkan saya ini, beliau adalah perantauan. Ya, memang dari kota kecil, mungkin dusun kecil di Aceh, pergi ke kota besar, 17 km dari Banda Aceh, saya nggak bisa sebut namanya. Dan beliau memang sedang mencari nafkah harian. Nah, kalau seandainya orang ini saya perkarakan terus, saya lanjutkan terus, bukan saya nggak bisa. 1 kali 24 jam aja, melalui rekanan saya bisa menemukan datanya. Jadi kalau dalam waktu singkat di proses hukum, sangat mudah saya melakukannya. Seperti yang Anda pernah lihat di influencer-influencer yang lain, bagaimana orang itu digerebek polisi, ya, dan sebagainya. Dan ada beberapa netizen yang berkata, Pak, tolong kalau di Aceh itu kalau pelecehan seksual dihukum cambuk. Saya kurang tahu persis itu, karena itu hukum dari NAD Nanggur Aceh Darussalam. Saya tidak mau tahu masalah itu, ya. Tetapi yang pasti pertimbangannya saya cabut karena urusan kemanusiaan. Karena saya melihat beliau masih punya orang tua, ya, yang juga kondisinya juga sangat tidak baik. Kemudian kondisi psikis keluarga yang juga masih jauh di bawah garis strata sosial yang layak. Jadi pertimbangan saya karena faktor kemanusiaan murni saya cabut perkara ini. Baik, jadi masalah ini tanggal 21 malam udah kelar, saya sudah upload di Instagram saya. Cuman ada satu yang ingin saya petik hikmah dari pelajaran ini. Jadi saya sudah memaafkan saudara Bustami. Jadi silakan Anda clearkan ini. Saya sudah clear, saya tidak lanjutkan lagi. Semua tim kuasa hukum saya juga sudah saya instruksikan, saya tidak lanjutkan lagi karena hukum. Karena pihak yang sana juga tidak terlalu mengerti hukum. Jadi mereka juga tidak bisa menyiapkan kuasa hukumnya. Jadi saya memilih untuk mengampuni. Dan yang kedua, pihak kepolisian saat ini kalau mau diperkarakan lebih lanjut, bukan saya tidak bisa, sangat bisa. Tetapi saya memilih untuk tidak melanjutkan. Ya. Jadi sekali lagi karena pertimbangan kemanusiaan. Jadi masih banyak yang harus saya kerjakan. Yang ketiga, saya sendiri juga sibuk. Saya nggak ngurusi yang begini-beginian. Ya. Dan yang terpenting, istri saya juga sudah memaafkan karena beliau masih dianggap anak yang baru dewasa. Usianya baru 19-20 tahun. Ya, KTP-nya semua sudah ada data di saya. Nah, justru saya tujuan membuat video ini, tujuannya itu satu. Nah, Anda bisa melihat ini klarifikasi minta maaf beliau. Ya, dan saya minta beliau untuk menghafalkan Pancasila sesuai pesan dari Ketua MPR RI Pak Bambang Susetio. Siapapun generasi muda zaman sekarang wajib harus mampu menghafalkan Pancasila karena ini juga arahan daripada Presiden NKRI supaya 4 pilar kebangsaan kita ini tidak boleh hilang, ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dilupakan, ya. NKRI harga mati itu sudah merupakan ketetapan yang tidak bisa digoyah. Oke. Nah, saya justru ingin mengajarkan tentang proses hukumnya. Ya. Jadi yang pertama, yang pelajaran yang bisa saya terima adalah saya berdasar dari www.hukumonline.com. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. hukumonline.com. Nah, di sini ternyata postingan M. Bustami ini atau Bustami, saudara Bustami ini ternyata ada unsur hukumnya. Jadi beliau dikenakan Undang-Undang ITE dan itu fix. Saya bacakan Undang-Undang ITE-nya nomor berapa. Saya ambil dari hukumonline.com/klinik/detail ulasan jerat pidana jika berkomentar melecehkan di media sosial. Dan ini ada unsur pidananya. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada unsur pidana. Saya bacakan, ini juga pembelajaran hukum bagi semua. Yang pertama, pasal 27 ayat 1.
Pelecehan di media sosial bisa dikategorikan sebagai muatan informasi elektronik yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Nah, Bustami sudah kena pasal 27 ayat 1. Ini fix. Ya, jadi ini saya dapat data dari kuasa hukum saya, yang mana beliau bisa dikategorikan pelecehan ini kena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1. Dijelaskan pula dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 19/2016. Pelaku pelecehan seksual lewat media sosial bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun. Ya, jadi Bustami, saya bisa perkarakan kamu, kalau saya nggak ampuni kamu, kamu bisa terancam maksimal 6 tahun. Atau denda paling banyak sebesar 1 miliar. Kalau ini sudah lupakan, jadi pilihannya penjara. Nah, pasalnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan slice atau mentransmisikan dan slice atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan slice atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Nah, jadi message ini ada pesan unsur cabulnya atau asusilanya. Nah, sehingga pasal ini itu bisa menjerat saudara Bustami. Jujur, kalau saya dengan kapasitas saya, 1 kali 24 jam aja saya bisa menemukan datanya melalui tim cyber saya. Dan lokasinya akurat, tepat. Saya tidak bisa sebarkan itu di sosmed. Apalagi cuma memperkarakan beliau ke dalam ranah hukum dan dipidana. Itu sangat mudah tentunya bagi saya. Tapi mengapa sekali lagi saya tidak melakukan? Karena saya sangat peduli sama bangsa ini. Ini masalah kemanusiaan yang paling utama yang saya garis bawahi. Saya punya banyak pertimbangan mengapa saya tidak melanjutkan. Karena ini urusan kemanusiaan. Ya, jadi saya tidak bisa jelaskan masalah kemanusiaan itu apa. Kalau Anda mengerti, Anda pasti paham maksud saya. Saya nggak perlu jelaskan. Dan saya nggak perlu jelaskan juga beliau itu pekerjaannya apa. Itu data sudah ada di saya. Gajinya berapa, keluarganya berapa, kartu keluarganya itu sudah ada semua di saya. Sekali lagi urusan kemanusiaan. Saya aja suka membantu orang. Saya punya CPN Foundation. Saya juga sudah bukan sekali 2 kali melakukan bencana kemanusiaan. Jadi kenapa kok hari ini ya saya juga harus meluangkan energi dan pemikiran saya untuk seperti ini. Memang saya sangat terluka. Istri saya juga sangat terluka. Tapi, sekali lagi, istri saya mungkin tidak masalah. Saya yang lebih terluka daripada istri saya. Ya, karena saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga merasa sangat dilecehkan dengan kasus ini. Saya sangat marah besar sebetulnya dengan kasus ini. Tapi sekali lagi, ini urusan kemanusiaan. Saya cabut laporannya, saya tidak lanjutkan ke ranah hukum. Ya, nah, message yang saya ingin sampaikan adalah edukasi hukumnya. Semoga para netizen yang budiman, para sahabat SP30 yang cerdas, yang hebat dan luar biasa. Bangsa ini bangsa besar. Negara ini dibangun dengan susah payah oleh para pendiri kemerdekaan. Ya, 75 tahun menuju 76 tahun bangsa kita merdeka. Tolong jangan bodoh dengan adanya kemudahan akses media sosial. Sungguh sangat tidak lucu dan sungguh sangat tidak keren menurut saya kalau Anda berkata seperti ini. Apapun itu alasannya, mau mabuk lah, mau tidak enak badan, itu semua bisa dijerat. Jadi bagi Anda para generasi muda yang nonton video ini, pesan saya satu, hati-hati sebelum menulis. Karena semua pasal bisa menjerat kamu. Hukumonline.com itu sangat jelas. Kamu ketika berbuat, kamu tidak merasa apa-apa. Tapi ketika nasi sudah jadi bubur, ini jadinya. Untung Bustami ini berhadapan sama saya. Bukan berarti kamu bisa lari kalau berhadapan dengan orang lain. Ya. Jadi, message yang saya mau sampaikan, satu, bijaklah dalam bersosial media. Ya. Itu pesan saya. Karena ini kasus cukup terjadi sama saya, jangan sampai terjadi sama orang lain. Oke. Dan ini yang kedua, message kedua. Yaitu pada para konten kreator dan influencer. Bahasa yang ditampilkan oleh Bustami ini adalah semua bahasanya konten kreator. Semua bahasa konten kreator. Boleh Anda pakai bahasa hiburan itu boleh. Ya. Tapi kalau semua demi semata-mata view dan konten dan rame, Anda tidak sadar kalau Anda mencemari otak
otak orang-orang seperti ini. Dan otak orang-orang seperti ini tidak bisa menerima mana benar, mana salah. Tidak bisa menerima mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mereka hanya menerima apa yang diulang dan mereka tonton setiap hari. Wahai para konten kreator, saya juga ingin berpesan sama kalian semua. Yang nonton video saya ini, edukasi Anda juga sangat menentukan. Kamu punya subscriber, kamu punya follower. Kamu harus bertanggung jawab dengan konten yang kamu buat. Dan kalau konten kamu secara tidak langsung membodohi bangsa ini, kamu bertanggung jawab untuk masa depan. Boleh buat konten hiburan, boleh. Membuat orang tertawa itu sah-sah saja. Tapi kamu siap tanggung akibatnya kalau ada konten pembodohan yang mengakibatkan kasus seperti ini. Oke, itu message saya. Terima kasih. Dengan saya Chandra Putra Negara, kasus ditutup. Salam hebat luar biasa.